Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah subuh yang kami muliakan, Tantri Sadi Tausir untuk si memang perjalanan kami sangat melelahkan ya, setelah 2 bulan di Papua, Jayapura. Kita akan angkat satu tema yang berjudul keajaiban istighfar yang berhubungan dengan rezeki. Terakhir ini kami fokus membahas tentang magnet rezeki. Apakah ada amalan yang bisa menghasilkan rezeki selain bekerja? Kalau bekerja tidak usah dibahas, ya, karena siapa yang bekerja insya Allah akan dapat rezeki. Pertama kita akan bahas dulu apa sih rezeki itu, karena kita masih banyak orang yang belum paham tentang rezeki. Ya, kita bahas dulu di area sange rezeki. Ero rezeki bahasa Arab di. Engkau angkalingon naik ke dale. Ya. Ya, dale di, dale. Oke. Selama ini orang pahami rezeki itu seputar harta saja. Ya, harta uang. Jadi nariku dega orang peranda, dega dina, nasa dega dale na atau rezekinya. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau adalah penafsir terbaik abad ke-20, dinobatkan memang. Beliau, saya teringat ketika meninggal dunia, kita target meninggal dunia itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu kita usahakan, kita latih. Ya, kita sikirkan, kita dakwakan. Tapi beliau ketika meninggal dunia, apa yang diucapkan, Pak? Astagfirullah. Alhamdulillah. Luar biasa. Bukankah kita tahu kalau dicabut nyawa itu gambarannya ya, nasa nabita bagaikan 300 bajokan pedang. Kita bisa bayangkan orang yang meninggal ditusuk dengan senjata tajam 300. Makanya Sayyidina Ali ketika nales semangat sahabatnya untuk berperang, ada yang takut, tidak mau. Agana sepenglutas Sayyidina Ali, apakah kalian takut menghadapi satu bacokan pedang kalau berperang? Sementara kalau kalian mati di atas kasur atau di rumah, itu sakitnya bagaikan 300 bacokan pedang. Gambarannya pengeluta Umar itu bagaikan orang yang dimasukkan duri di dalam mulutnya baru ditarik keras, sakit-sakitnya ya, sangi cabutnya. Makanya selalu kita berdoa, apa doanya Pak? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya. Bukan sakaratil maut. Kalau za tetap pu, dua artinya. Arti utamanya barangnya Bapak. Ya, zakar ya. Atau mengingat, arti kedua. Sin ya, tiga giginya. Sakaratil maut ya. Kadang banyak salah Pak. Bahkan kadang imam Allahumma hawwin fi sakaratil maut. Ya. Jadi sindi artinya ya Allah mudahkanlah kami dalam sakar, itu artinya mabuknya maut. Makanya perlu ditalkin Pak. Ya, fawahi cedek ya. Dia baca utama pembahasannya ya.
kita Ahlussunnah wal Jamaah memang perlu ditalkin. Itu membuktikan kalau manusia itu memang makhluk sosial, Pak. Engkau kata ke mate jok reali jok kubur. Jadi memang manusia ini bikin repot ya. Lahir merepotkan, mati lagi. Harusnya kalau mati udah jalan sendiri ke kubur. Merepotkan sekali ya. Diangkat lagi. Ini berarti ini manusia makhluk sosial. Jangan sombong manusia ini. Penting untuk ditalkin, Pak. Mau masuk kubur lagi, ditalkin lagi. Ya, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, talkin ini boleh, Pak, dianjurkan. Bukan bid'ah, bukan. Contoh, ini fakta ya. Ada seorang ya saudara kita yang suka bid'ahkan orang itu, ustaznya sekarat. Karena menurut pemahaman mereka talkin itu adalah bid'ah, ini ustaznya tidak ditalkin, dibiarkan aja. Menurut mereka ya ustaz semua, ini semua itu lena pemati lena. Apa yang terjadi, Pak? Lebih sesuai dengan oleh mati. Masih lemah nih, tapi kenapa ini bisa ustaz ini kok susah meninggalnya ya? Madang nih ceritanya. Akhirnya lewatlah seorang ustaz biasa. Ya. Dipanggil. Ustaz, singgah dulu. Dia bilang, ada apa nih? Ini Ustaz mau meninggal ini susah sekali berangkatnya. Langsung ini bertanya, kan nitai. Dilihat, wah, anggotanya aja. Langsung maka dia, kenapa tidak ditalkin, Ustaz? Oh, enggak, menurut kami talkin itu bid'ah. Astagfirullah. Akhirnya minta izin, maaf enggak usah kita bahas perbedaan. Bisa enggak saya talkin ini orang? Silakan Ustaz, daripada dia mati. Sisa bawa nalalongang. La ilaha illallah. Macam ini sih. Karena orang kalau mau meninggal itu, makanya penting sekali ilmu mati, Pak. Jangan kita cuma belajar ilmu hidup, ilmu mati. Karena kalau orang mau meninggal itu, siapapun orangnya, meskipun ulama, dia bingung. Datanglah iblis dengan segala macam bentuk dunianya. Begitu sebenarnya, Pak. Narik kita tahu, coba kita masalah misalnya bingung, anggaplah kita bingung jalan ya, fusaki. Aku tahan lagi, Pak. Pakai aku tahan jalan, Pak. Kemana jalan menuju? Sini. Kemana jalan menuju surga? Begitu sebenarnya, Pak. Kita lagi ini, kena yang kelingan. Oh, sana. Begitu, Pak, sebenarnya. Orang dimasukkan di dalam kubur, takin lagi. Ya, jadi kita ini butuh sesama, betul-betul sampai mati tetap kita butuh. Makanya yang namanya kiriman pahala kan ada kan. Ya, nanti lain kali lah kita bahas itu. Jadi kita kembali ke tema kita. Ya, sengit rezeki menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah, tolong dipahami Bapak Ibu Di, kita pahami betul biar kita nggak salah paham tentang rezeki yang selama ini memang salah paham Ki. Ya, sengit rezeki dale ya warampara bawang, padahal yang lain itu lebih ya. Ya, sengit rezeki menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi yaitu apa-apa yang bisa dimanfaatkan, ya, apa-apa yang bisa dimanfaatkan, apakah cara memperolehnya dengan cara yang halal atau haram, dan tidak harus dimiliki. Ya, saya ulang Di. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, pakar tafsir dunia terbaik abad ke-20, rezeki adalah apa-apa yang bisa dimanfaatkan, apakah cara memperolehnya dengan halal atau haram, dan tidak harus dimiliki. Jangan kita protes dulu Di. Bagaimana dengan perampok, koruptor? Rezekinya, Pak, tapi bertanggung jawab nanti di akhirat. Jadi perampok semuanya ya, paso bisa mungkin di tempat lain ya, tidak ada di sini. Di pulau lain ya. Itu dalek lah, Pak. Oke, bukti ya. Karena kita lihat di film ya, adegan-adegan merampok bank. Rampok ini, Pak. Kita nggak usah bahas yang halal ya.
karena aman ya. Kita bahas yang haram. Sebelum perampok itu aksi, mereka berkumpul ya, seperti pemain bola. Sebelum main bola, ayo teman-teman, kita kumpul dulu, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan, keyakinan masing-masing. Kita mulai dari sekarang. Berdoa Mi, ya Allah, selamatkan kami dalam aksi perampokan nanti. Ya, semoga kami tidak ditangkap polisi. Amin. Ya, bagus. Cah. Betul Pak Di? Berdoa Pak. Perampok pun berdoa, semoga kami diselamatkan nanti. Ya. Mungkin koruptor juga begitu. Semoga tidak ketangkap KPK. Amin. Betul Pak Di? Berhasil Pak. Berhasil. Terus maka ini ada selengnya. Allah masih sayang kita. Pede lah, ya. Begitu Pak Di? Berarti dalil Pak. Bertanggung jawab untuk Sri Mulyani. Setelah itu, besarlah anaknya. Wahai anakku, semoga kamu jadi ustadz, jadi hafiz Quran. Jangan seperti saya nak ya, perampok. Maka saya akan sekolahkan kamu di pesantren yang terbaik. Amin. Mau nggak anaknya? Begitu Pak. Jadi saya nggak mendukung orang yang cari uang dengan cara haram ya, enggak. Saya kasih pengertian saja. Ya. Dan tidak harus dimiliki Pak. Yang namanya rezeki itu tidak harus dimiliki. Betul Di? Iya. Banyak orang pakai mobil ganti-ganti merek tapi tidak ada mobilnya. Ya mungkin salah satunya pacar mereka ya. Semua merek saya sudah pakai mobil ya. Saya keliling ya. Saya safari itu mulai bulan 11 Pak. Makanya tadi agak terlambat bangun karena sudah betul-betul kecapean. Sampulan nih masa safari Kak. Mulai Makassar, Jakarta, balik Kalimantan, kemudian Papua, mulai Jayapura, Timika, Sorong, Fakfak, balik ke Makassar, terus Sumatera, Lampung, Palembang, Jambi, balik ke Makassar, baru 2 bulan di Jayapura, Madam Malaka, baru 3 hari pulang. Ya, karena untuk sementara saya tinggal di dunia ini di Pangkajene. Jadi kalau saya disebut nanti ceramah, bukan ustadz dari Parepare lagi, dari Pangkajene ya. Sementara di dunia Pak ya. Kalau ditanya Ki, di mana Ki tinggal Ustadz? Jangan yakin sekali. Saya tinggal di Rapang. Wah yakinnya. Nanti meninggal Ki di mana? Bilang Ki sementara di dunia di Rapang. Karena memang dunia sementara Di. Ya, yakin sekali sesudah yang KTP. Wah, saya tinggal di Sidro. Wah yakinnya. Padahal tinggal sementara di dunia. Nah senabita, hiduplah engkau seperti memang pengembara ya. Jadi bagaimana pengembara itu kalau ke satu tempat betul-betul sementara ya, baru pindah lagi ya, karena tujuan kita adalah akhirat Di ya. Nanti sementara di kuburan itu lama Pak, lama ya, sampai menunggu kiamat ya. Orang yang baik akhlaknya, baik amalannya, dia di kuburan itu 2 gambaran Rasulullah. Pertama bagaikan pengantin baru, yang kedua bagaikan sholat sunnah 2 rakaat saja. Ya. Tapi nauzubillah bagi orang yang pendosa itu sudah disambungkan kuburannya dengan neraka. Itu terbukti waktu ada galian sangat dalam di Rusia. Pernah viral ini tahun 2003 mungkin ya. Ya, 20 tahun. Jadi ada penggalian mencari apakah itu ya, minyak mungkin. Tiba-tiba Allah perdengarkan itu suara neraka Pak. Masya Allah, sakitnya itu disiksa Pak. Didengar, semua mendengar. Semua petambang itu mendengar. Akhirnya mereka yang kafir masuk Islam semuanya Pak. Sekilas saja diperdengarkan suara neraka itu, luar biasa sakitnya orang disiksa Pak. Itu baru di dunia ya, bagaimana kalau di akhirat nanti ya. Kita bahas amalan yang menarik rezeki. Kalau nggak salah, berapa tahun yang lalu saya sudah bahas salawat ya.
tapi belum sempurna. Ya, sekarang kita bahas istighfar. Kalau dengan beristighfar ini kita yakin bisa menghasilkan rezeki. Jadi rezeki itu apa-apa yang bisa dimiliki dan tidak harus dimiliki, dan bukan cuma harta saja. Lebih luas lagi dijelaskan, rezeki itu yang tinggi ya. Saya bahas rezeki yang paling tinggi ini, Pak. Kalau harta itu kecil. Rezeki yang paling tinggi itu adalah takwa. Ini panjang pembahasannya ini. Tahu rifung Allah Ta'ala. Inilah rezeki yang paling besar, Pak. Karena hanya dengan iman orang masuk surga. Dan rezeki puncaknya nanti itu ketika orang masuk surga. Jadi kita punya visi ya yang sangat jauh. Saya ini calon penghuni surga. Itulah rezeki saya yang paling tinggi nanti. Nah, di dunia ini kita pakai iman sebagai kunci surga ya. Termasuk salat, artinya amalan. Ya. Kemudian punya orang akal pikiran yang jernih, yang waras, itu rezeki. Punya anak soleh soleha, rezeki. Kesehatan, rezeki. Oh, ini panjang pembahasannya, Pak. Kebayang nggak orang banyak uangnya sakit terus, capu di Makmura, Pak. Betul Singapura, capu. Anak soleh soleha, oh itu rezeki, Pak. Orang kaya, anaknya nauzubillah, narkoba, apa masuk penjara, bayar mahal, menyusahkan orang tua, luar biasa, Pak. Jadi banyak sekali hal-hal yang Allah berikan kepada kita rezeki, tapi kita tidak tahu. Kemudian bahkan Nabi di dalam hadis Bukhari Muslim, lupa rezeki itu, Pak. Iya. Nabi narekongka atau manre ya di bulan Ramadan puasa, maka jangan dia batalkan puasanya. Ketika kita makan puasa wajib, kita ingat apa yang kita lakukan, Pak? Kita keluarkan itu yang ada di mulut, bersihkan. Yang sudah masuk ya sudah. Jangan yang ada di ini dimuntahkan, akhirnya batal puasanya. Karena muntah sengaja itu membatalkan puasa. Manakala ingat langsung berhenti. Jangan ningeran itu. Ya apa sih boleh? Tangguh je. CDP. Jadi baca pu jolo si pene baru ya, tidak begitu, Pak ya. Lupa rezeki, Pak. Dalekna nasa Nabi ta. Eroto manre tak kelupa dalekna. Kebayang nggak, Pak? Kalau kita ini manusia tidak pernah lupa. Mungkin tidak ada yang bisa tidur malam, Pak. Yang ramana, yang papiyana tahu untung Allah kasih penyakit lupa. Nah, bahkan bapak-bapak kadang kita sembunyikan uang di. Nah, ini kebiasaan buruk ini, Pak. Kasih istri tak uang itu. Setuju, Bu? Kadang bapak-bapak itu sembunyikan uang. Karena kenapa? Istrinya juga, waduh, dikasih semua uang. Nama di bensin di toneleng lakin nah. Akhirnya malah kasih sorong motor. Nah, ya Allah. Jangan juga begitu ya. Ya mungkin saya pernah terjadi. Jadi kalau saya ada sedikit uang, saya selipkan aja di buku. Saya selipkan di buku. Saya lupa buku mana. Karena bukunya banyak ya. Anggaplah satu lemari. Huruf tarik. Usapa digaga. Saya lupa, Pak. Ya sudahlah. Saya di Kalimantan Timur pengajian di Gerogot. Saya pengajakan Fiqhul Islam Wadillah. Itu 11 jilid. Ya sekarang berkembang jadi 12 bahkan 13 jilid sebelum pengarangnya meninggal dunia. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Bagus sekali, Pak, kita miliki. Fiqhul Islam Wadillah, ensiklopedia fikih Islam terbesar di dunia ya. Saya pengajiankan itu, saya ingat jilid 3. Ya. Saya waktu itu butuh sekali uang 500.000, Pak. Butuh sekali. Sampai saya sudah mau pinjam kepada saudara kita yang mampu ya. Darurat sekali. Pas pengajian utimpa, tapi kita dicelak sedih. Saya bilang alhamdulillah. Saya langsung alihkan kembali ke pembahasan kan. Sabatas selengama tapi ada apa ini Ustaz? Langsung kaget ya. Jadi pikiran saya, alhamdulillah ada satu lembar uang merah di kitab ini, saya lupa taruh dulu. Jadi saya tutup, saya kembali ke pembahasan. Setelah itu saya nggak buka di masjid, Pak, di rumah, Pi. Ya, pulang ke rumah saya buka, berapa jumlahnya, Pak? 500.000, Pak. Saya tidak tahu kapan saya taruh uang di situ. Kalau 100.000 wajar kalau lupa, kalau 500 kan bisa dibilang banyak. Ya, mungkin Allah bantu saya itu, karena saya betul-betul butuh 500.000.
bayar tukang, nggak bisa kurang. Allah bantu saya dengan lupa, ya, ternyata saya pernah selipkan uang di buku pengajian 500.000. Ya. Jadi kita bahas istighfar ya, istighfar. Sebelum kita masuk, saya akan kisahkan kisah istighfarnya seorang pembuat roti. Ada pembuat roti yang amalannya cuma istighfar saja, dan dia istighfar sepanjang hari, Pak. Mungkin dia tidak istighfar kalau tidur saja, mungkin sebelum tidur istighfar aja. Pokoknya amalannya satu saja, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, suatu ketika Imam Ahmad tiba-tiba ingin musafir. Dia tidak tahu kenapa ya, saya langsung mau musafir. Dan musafirnya jauh, Pak, antar negara. Anggaplah dari Basra ke Syam misalnya. Dipersiapkan bekal. Waktu itu berapa ratus tahun yang lalu ya, mungkin ada 12.100 1.200 tahun yang lalu, kurang lebih, Pak. Kurang lebih. Tabi'in di bawah. Imam Ahmad bin Hambal kan imam keempat ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan murid Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Waktu itu belum ada yang namanya telepon, tidak ada namanya HP ya. Jadi orang tahunya ada seorang imam yang sangat luar biasa namanya Imam Ahmad. Terkenal juga, tapi orang tidak bisa lihat gimana orangnya ya. Ditahu saja kalau ada seorang ulama ya. Boleh mempersiapkan barang, musafir lah. Antar negara itu mungkin berminggu-minggu, Pak ya. Kalau naik kuda atau naik unta waktu itu. Biasa seorang musafir kalau tiba di suatu tempat, kita kemana, Pak? Biasanya kita ke masjid. Ya, biasa masjid untuk sholat ya, jamaah kasar misalnya. Setelah beliau sholat, beliau rebahan di masjid, baring-baring lah. Bolehkah tidur di masjid, Pak? Boleh tidur di masjid? Boleh. Boleh makan di masjid? Boleh. Boleh. Boleh, Pak. Orang kalau itikaf, ini sunnah Nabi paling besar, itu harus tidur di masjid. Iya. Di negara-negara muslim, misalnya di Mesir, itu disediakan fasilitas untuk itikaf 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah tiap tahunnya itu itikaf 10 terakhir. Boleh lebih? Boleh. Aisyah, apa gendai? Siulang? Boleh. Jadi syarat rukun itikaf itu bermalam duduk beribadah di masjid. Kalau ada orang itikaf na sangalena na rewa ibolana matinro tanya itikaf asana istrikaf. Ya, istrikaf namanya. Ya. Jadi beliau baring-baring di masjid. Wah, datang pengurus masjidnya. Diusir ini, Pak. Kan tidak tahu. Diusir Imam Ahmad ini. Nggak boleh tidur di sini. Keluar kau. Ini, Pak. Tanggal 5 Desember, Pak Dik. Saya peneliti tentang jamaah yang itikaf ini sampai ke Pakistan saya. 6 bulan saya di Pakistan, Pak. Saya memang perhatikan masjid-masjid yang mengusir jamaah yang itikaf ini memang tidak berkah, Pak. Saya temukan lagi di Jayapura. Saya bilang, kenapa ini, Pak? Masjid tidak terbangun. Oh, nggak tahu nih penyumbangnya nih. Saya tanya, jamaah masuk gak di sini? Itu ada jamaah yang tidur-tidur di masjid itu. Wah, kami usir, Pak. Gak pantas. Tidak ada orang mau menyumbang, Pak. Karena itu masjid katanya itu. Sementara di sana itu paling besar jamaahnya ya mereka. Pantas. Terakhir ini saya di kapal ketemu dengan jamaah Pakistan. Ternyata mereka mufti, Pak, 2 orang mufti. Jadi saya di kapal itu, kami perjalanan ke Papua itu 5 hari, berangkat 5 hari pulang, Pak. Luar biasa perjalanannya, Pak. Saya bawa bayi saya. Itu ternyata 2 orang mufti. Namanya mufti itu, ribuan hadis dihafal, Pak. Terlihat dari orangnya.
Jadi nah subhanahu wa ta'ala, tolong dicatat surah Al-Baqarah 114 ya. Al-Baqarah 114. Tidak ada kezaliman yang melebihi menghalangi orang beribadah di masjid. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Ajalalu tak usir Pak kalau ada mau beribadah di sini. Dan saya perhatikan ya, di Jayapura itu yang satunya ini menerima jamaah ini, ohnya ramai Pak. Sementara yang satu ini jamaahnya 4 orang. Ramai Pak. Dan masjidnya megah yang menerima jamaah ini. Yang satu ini lagi dibangun, tidak kebangun-bangun. Tidak ada orang menyumbang Pak. Karena nasa masih agar masih khusus, jamaah khusus. Karena memang di situ salah satunya Fatareka. Saya bilang pantas tidak ada yang menyumbang Pak. Karena kenapa? Jamaah ini banyak kan orang kaya Pak. Pernah ada pengalaman ya. Makanya markas-markas di dunia itu mereka khawatir itu. Kebeli semuanya Pak. Sekarang itu yang bank apa itu yang sampingnya Kebun Jeruk itu. Pernah yang satunya itu dibeli, dia bercanda. Kan di Kebun Jeruk itu tempatnya sempit, tidak ada parkiran. Jadi diparkirlah di bank. Jadi selalu di ini, akhirnya dia bilang ada jamaah Arab, mungkin orang Yaman kalau nggak salah itu. Dia bilang beli aja itu bang. Kebayang nggak di Jakarta Pak bangunan berapa puluh tingkat itu, berapa harganya itu? Dia kira bercanda. Berapa sih kau mau jual ini? Ini tidak dijual. Kalaupun dijual, kamu nggak bisa beli. Berapa harganya? Sekian teh misalnya. Langsung, oke, mau jual? Iya. Deal Pak, tas silang. Ya ala bana sedih. Masih ada satu itu. Makanya yang bang satu ini nggak berani sudah. Weh, jangan sampai ditawar sama jamaah itu. Orang kaya ternyata Pak. Panjang ceritanya Pak kalau mau dibahas. Akhirnya diizinkan kalau mau parkir di sini, parkir aja katanya. Nanti nggak sengaja ini dibeli juga. Sama di Malaysia Pak, itu Seri Petaling. Kita saya kan meneliti jamaah mereka. Untuk sarapan pagi, kita capek jalan Pak ke dapur, saking luasnya. Nah, saya waktu itu datang 2013, nggak terasa sudah 10 tahun. Dia tunjuk itu, ini kami mau beli juga ini Pak. Jadi uang mereka itu nggak kebayang itu Pak. Makanya mereka keliling dunia Pak, pakai uang pribadi. Begitu ceritanya. Pengalaman kami terpaksa saya harus ungkap Pak, terpaksa. Karena sekarang ini sudah merugikan dakwah. Ya, saya waktu safari di Sumatera, saya kena imbasnya ini Pak. Maaf, saya harus ungkap. Saya kena imbasnya ustadz yang ceramah dengan atas nama wakaf Al-Quran. Saya korban sekali Pak. Ustadz yang ceramah dengan atas nama ingin membangun 1000 pondok tahfiz. Maaf, penipu Pak. Saya korban sekali. Tahun kemarin saya undang Ustadz itu. Akhirnya saya panggil Ustadz Ubedillah. Ustadz kesini mengaji. Ada Ustadz satu di Samarinda, lahir di Mekah. Saya duetkan dengan Ustadz Ubedillah. Alhamdulillah acara berhasil Pak. Tapi saya dicaci maki sama jamaah Pak. Ustadz apa itu kita undang? Perampok itu Pak. Teman saya dekan di Sorong, hampir dia tangkap satu ustadz itu atas nama wakaf Al-Quran. Maaf Pak, penipu Pak. Kebayang nggak? Misalnya ada satu masjid di Sorong dapat 2M. Kalau 2M saja, berapa Al-Quran harus dia siapkan Pak? Kalau Al-Qurannya 100.000, berapa truk? Dia cuma bawa sampel saja, contoh. Hati-hati Pak. Maaf, saya korban dari ini. Saya safari di Sumatera, dibilang juga minta uang. Wah, saya ceritakan, saya kesini Pak, biaya sendiri, tidak ada satupun saya kenal di sini. Diceritalah itu yang saya langsung ke rumahnya. Betul, ini ustadz saya nggak kenal. Tiba-tiba ada yang telepon saya, itu orang nangis Pak itu. Ternyata ustadz tidak seperti mereka kan? Enggak, saya beli tiket sendiri Pak. Saya jalan sendiri, saya betul-betul ceramah. Akhirnya ceramah waktu itu kalau nggak salah subuh ya. Kurang orang Pak, karena dikira saya seperti mereka minta uang.
Karena terjadi 3 orang datang baru 10 menit ceramah sudah menjual Al-Quran, sudah menjual air minum Pak sekarang. Air minum dijual Pak. Ini air minum zikir. Jamaah itu mau dengar ceramah kasihan. Tidak mau dimintai uang secara paksa. Wah, akhirnya ada yang nangis, Ustaz. Astagfirullah. Ada yang ke saya tuh, saya orang Parepare Ustaz. Mah dia tak telepon juga. Nih lo teleponnya dia bisa. Iya. Akhirnya bikin acara ulang Pak. Bikin acara ulang. Waktu itu saya ceramah subuh, dikira saya seperti mereka minta sumbangan. Kurang. Akhirnya bikin acara ulang besoknya Isya. Baru ramai Pak. Sudah 3 orang katanya kayak tipu kami. Ke Jayapura begitu lagi. Hati-hati Pak Dik, hati-hati Ki. Nama ini enggak tahu nah, nama Habib. Hati-hati Ki Pak. Kita pakai logika saja. Kalau misalnya mereka kumpulkan uang 5 miliar, berapa stok Al-Quran harus dibagikan? Nah, tidak ada itu. Kita pakai logika. Tidak ada yang bisa mencetak Al-Quran sampai jutaan eksemplar Pak. Coba kita hitung Pak. Kemana itu uang? Terus yang bangun pondok tahfiz ini katanya, saya ketipu Pak. Satu pun dilacak, satu pun belum dia bangun pondok tahfiz. Dia sudah keliling berapa tahun ceramah. Memang artis sih. Maaf, nggak usah. Nanti saya hati-hati Pak Dik. Kalau ada penceramah dari ini, kami mau ini bawa wakaf ini. Jangan percaya Pak. Maaf, jangan percaya. Kasihan umat ini, kasihan. Karena saya pernah ketipu. Waktu saya panggil itu, dia dapat di Gerokot itu 500-an juta lah. Itu satu titik Pak, satu titik saja. Bahkan waktu itu, titik-titik yang lain, saya ditelepon sama panitia, Ustadz, kita yang ceramah nah, nggak usah itu yang dari Jakarta itu. Saya bilang, itu tamu saya Pak. Tapi saya bilang, oke lah. Kasihan jamaah, baru 10 menit langsung, wah kita wakaf Al-Quran, keutamaan sedekah. Saya bilang, akhir zaman Pak. Ya. Jadi kita lanjut. Saya agak menit ini. Saya 10 lebih. Wah. Kita selesaikan dulu kisahnya Imam Ahmad ya. Nanti lain kali kita bahas kisi-kisinya ya. Diusirlah Imam Ahmad ini. Jadi ingat Pak Di, jangan sampai kita usir jamaah yang itikaf ini. Jangan Pak. Kita selidiki ini jamaah apa ini ya. Kalau jamaah sesat, wah jangan ya. Sekarang lagi viral ya, Az-Zaitun itu. Ya. Wallahu alam apa yang terjadi di sana. Ya. Karena diusir dalam masjid, Imam Ahmad keluar di serambi masjid. Ada apa serambi masjid. Baring-baring capek ini Pak. Diusir lagi. Bahkan lebih kasar, didorong. Ini orang sudah dibilang jangan tidur di sini. Kata Imam Ahmad, ini kan bukan di dalam masjid Pak. Wah ini tapi masih lokasi masjid. Pergi kamu. Didorong ke saya. Nggak tahu Imam Ahmad ini Pak. Imam ulama besar. Anggaplah kalau kita ya, Ustaz Somad lah ya. Iya. Tapi karena tidak tahu didorong. Pas didorong itu dipaksa. Penjual roti ini lihat. Siapa kasihan itu didorong-dorong. Oh dia hampiri. Kisanak, Bapak, sini. Kamu tidur di rumah saya. Iya. Kamu tidur di rumah saya, enggak usah di masjid itu. Ya. Ini juga orang jauh kasihan. Kenapa orang diusir-usir? Ya Imam Ahmad akhirnya menerima tawaran orang ini tidur di rumahnya. Ya. Namanya ulama. Apa banyak tidur atau bagaimana Pak? Banyak amalannya jadi ulama itu meskipun musafir dia tetap sholat tahajud ya. Bangun Imam Ahmad lebih duluan bangun ini tukang roti, karena memang pekerjaan tukang roti ya bikin adonan itu jam-jam 3 di. Siapa tahu ke Fablu Roti, ke Fablu Bepa, ya Fablu Bepa lah ya. Pasti bangun subuh di, ya bikin kue apa. Dilihat diperhatikan sama Imam Ahmad. Ini orang luar biasa ya. Sholat dulu baru persiapkan tepungnya. Dilihat di situ. Pas bikin roti, adonan, istighfar terus. Astagfirullah. Penasaran Imam Ahmad. Lejokai. Pas datang ke sana, ditanya, wahai Bapak, saya perhatikan kamu ini luar biasa ya.
sholat tahajud, kemudian bikin adonan, kamu bersikir. Saya dengar istighfar aja kamu sikirkan. Iya, betul. Saya cuma bersikir itu istighfar saja. Itu andalannya. Bertanyalah Imam Ahmad, apa aja fadilahnya, manfaatnya kamu beristighfar setiap saat. Tolong Pak, perhatikan. Apa fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya kamu beristighfar tiap hari. Tolong perhatikan yang ada hubungannya dengan rezeki. Apa jawabannya orang ini? Keutamaan istighfar ini, wahai musafir, semua doa saya dikabulkan. Subhanallah. Jadi namanya semua doa dikabulkan untuk urusan dunia akhirat. Ada satu hadis, siapa yang bersalawat malam Jumat 100 saja, malam Jumat 100 kali, atau hari Jumatnya 100 kali, maka dikabulkan 100 hajatnya. 70 di akhirat, 30 di dunia. 30 hajat tak kilino, 70 akhirat. Kita sebutkan Pak hajat kita di dunia 30. Bingung itu? Dikabulkan Pak. Ya. Maka dari Imam Ahmad luar biasa ya. Seorang ulama kagum melihat orang biasa penjual roti yang amalannya istighfar, dan dia yakin semua doa saya diterima kecuali satu. Wah, penasaran ini. Masih ada satu Pak, belum diterima. Apa itu? Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Subhanallah. Langsung orang ini dipeluk sama Imam Ahmad. Saudaraku, ternyata istighfarmu yang menarik saya ke sini. Saya berjalan jauh dari suatu negara ke sini. Istighfarmu yang membuat saya diusir dari masjid. Sekiranya saya diterima di masjid, tidak mungkin kita ketemu. Luar biasa Pak. Subhanallah. Yang terakhir, kejadian di India. Yang terakhir, ini fakta Pak ya, viral. Ada seorang ahli bedah Muslim. Itu di India, kelebihannya orang India itu kalau udah jadi dokter Pak, ahli itu Pak. Itu orang India Pak. Alhamdulillah Muslim dia. Dia harus membedah pasien di luar kota. Untuk mempercepat perjalanan, dia harus naik pesawat, ya biasa. Ternyata cuaca waktu itu Pak di India, sekarang pun cuacanya luar biasa ya, ekstrim. Nggak bisa pesawat berangkat, dipending. Kata dokter ini, gimana nih, kita harus ke provinsi sana itu. Ya bisa lewat darat. Lewat darat pakai mobil, dikejar itu Pak waktu itu. Mungkin lari-lari 100-an itu. Di tengah jalan ada lagi hujan badai. Kata dokter ini, ada apa ya? Kenapa ini? Ini pasien mau dioperasi nih. Ya. Akhirnya singgahlah di salah satu rumah penduduk yang sederhana, anggaplah gubuk-gubuk ya. Ya, di situ singgah, anggaplah sholat duhur ya. Jadi dokter ini singgah, minta izin ketuk pintu. Dibukalah, yang buka itu seorang ibu-ibu tua yang bersama di isi rumah itu ada anak perempuannya lagi berbaring. Minta izin lah dokter ini. Nggak tahu kalau itu dokter. Bisa kami numpang sholat Bu? Ditanya dulu apakah muslim atau tidak ya. Ya. Karena jelas muslim, ya tentunya pakaian yang membedakan ya. Bisa Pak, bisa. Silakan. Ya, mau sholat ambil air wudhu di sana, silakan sholat. Ya. Posisi ibu ini memang masih berpakaian sholat, pakai mukena habis sholat duhur misalnya. Jadi diperhatikan, ini ibu ini beristighfar juga, istighfar saja amalannya. Ya. Jadi dokter ini sholat, setelah itu diperhatikan, istighfar terus ini ibu ini. Terus ditanya, Bu, itu anak tak? Iya, anak saya. Kenapa berbaring terus? Ini sakit Pak. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Kami tidak mampu Pak. Dan katanya yang bisa obati anak saya ini adalah dokter ini. Itu kami nggak bisa membayarnya. Oh, langsung ini dokternya bilang, Subhanallah, sayalah orangnya Bu.
Ternyata Allah kirim hujan badai untuk mengantar saya ke sini. Saya operasi itu, anak. Subhanallah. Jadi banyak istighfar kita. Ya, semoga dengan istighfar kita, kesenap kita, semua kesusahan kita itu akan dimudahkan, kesempitan kita diberikan jalan, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Insya Allah pertemuan yang berikutnya kita bahas magnet rezeki berupa istighfar. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.